Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan pagi hari ini sampai fasal atau pembahasan masalah khidab asy-sya'ri bisawad, yaitu tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Itu hukumnya bagaimana? Apakah haram ataukah makruh ataukah boleh atau bagaimana? Masalah menyemir rambut dengan warna hitam, sebelum kita bahas ini mungkin kita bahas yang berkaitan dulu. Kalau menyemir rambut dengan warna selain hitam itu diperbolehkan. Para ulama menyatakan itu jelas diperbolehkan kalau menyemir rambut dengan selain warna hitam. Seperti warna sofroh. Sofroh itu merah kekuning-kuningan. Nah, itu jelas boleh. Jadi misalkan rambut kita sudah beruban, terus disemir dengan warna sofroh. Sofroh itu merah kekuning-kuningan. Atau misalkan jenggot kita sudah beruban, kemudian disemir dengan warna merah kekuning-kuningan. Biasanya itu pakai hina. Apa hina bahasa Indonesianya? Tahu ya, hina yang biasanya untuk perempuan itu untuk mewarnai kuku itu loh. Ya, itu hina namanya, hina. Bukan cat kita ya, bukan. Kalau cat itu lain lagi. Kalau hina itu apa bahasa Indonesianya? Ya hina itu aja, sudah ma'ruf ya. Itu biasanya pakai itu. Itu boleh, jelas boleh. Itu jelas boleh. Dalilannya sangat banyak. Kemudian kedua, kalau menyemir rambut dengan warna hitam tapi untuk kebutuhan di peperangan. Jadi misalkan tentara kaum muslim ini sudah tua-tua, sudah pada sudah pada beruban gitu. Lah nanti kalau musuh lihat ini tentaranya udah pada tua-tua ini, musuhnya kan semakin yakin menang. Lah untuk mengelabui musuh, maka tentara kaum muslimin yang tadi sudah beruban putih itu disemir warna hitam semua. Ini sepakat ulama juga boleh. Kalau untuk fil harb, untuk tujuan dalam peperangan. Nah, kemudian bagaimana kalau menyemir rambut warna hitam bukan untuk tujuan perang, hanya untuk tujuan sehari-hari seperti ini. Kita sudah beruban, banyak, kemudian kita berusaha untuk menyemir dengan warna hitam. Itu bagaimana hukumnya menurut para ulama kita rahimallahu ta'ala. Jamaah sekalian, masalah ini termasuk masalah khilafiyah istihadiyah. Memang ada perbedaan pendapat dengan para ulama karena ada ruang untuk istihad di situ di kalangan para ulama kita. Setidaknya ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, gitu, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan ada yang membolehkan secara mutlak. Jadi memang itu ulama sudah beda pendapat. Tidak sebagaimana mungkin dipahami oleh sebagian orang, wah menyemir rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram. Cuma satu pendapat toh. Enggak. Itu ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan ada yang bahkan membolehkan secara mutlak. Yang mengharamkan itu mereka berdalil, para ulama ini, dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tabrani. Nabi kita bersabda SAW, as-sufratu khitabul mu'min, wal khamratu khitabul muslim, was sawadu khitabul kafiri.
menyemir rambut dengan warna merah kekuning-kuningan niku semirnya orang beriman. Menyemir rambut dengan warna merah itu semirnya orang muslim. Sedangkan menyemir rambut dengan warna hitam itu semirnya orang kafir. Nah, di sini hadis ini dijadikan dalil bahwasanya berarti dilarang karena menyemir rambut dengan warna hitam itu merupakan perbuatan orang-orang kafir. Itu. Kemudian dalam hadis lain itu disifati bahkan ada agak keras lagi, orang yang menyemir rambut dengan warna hitam itu mereka tidak akan mencium bau surga. Nah, dalam Sunan Abu Dawud. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda, ini dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan ghayyaru hadza bisyai'in, rubahlah, ghayyaru hadza bisyai', rubahlah warna ubanmu, uban kalian dengan sesuatu warna, semir warna, wastanibu as-sawada, tapi jauhi warna hitam. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini jelas Nabi Muhammad SAW melarang untuk memakai warna hitam ketika menyemir rambut. Ini dalil ulama yang mengharamkan. Tetapi jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dalil dalam masalah ini, ternyata didapatkan juga dalil yang secara makna itu membolehkan untuk menyemir rambut warna hitam. Dalilnya itu dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW sabda, inna ahsana ma ikhtadaitum bihi lihada as-sawadu. Ini hadisnya dalam Sunan Ibnu Majah. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kamu gunakan untuk menyemir rambutmu yang beruban ini adalah as-sawadu, warna hitam malah. Ini hadisnya dalam Sunan Ibnu Majah. Bahkan dipuji Nabi bahwasanya menyemir rambut yang putih beruban dengan warna hitam itu merupakan ahsan ma ikhtataidum, sesuatu yang paling baik yang kamu gunakan untuk menyemir rambutmu. Kenapa? Arghabu nisaikum fikum wa ahyabu lakum fi suduri a'daikum. Karena semir rambut warna hitam itu merupakan sesuatu yang paling arghabu nisaikum, paling menyenangkan, paling menggembirakan bagi istri-istri kalian. Ya, coba misalkan para suami itu sudah beruban, sudah wayahe, sudah tanda-tanda nih. Ini sebenarnya tanda yang Allah kirim ke kita, sudah beruban nih. Warning ya, ini sudah dekat. Sing banyak taat ya, jangan aneh-aneh. Jadi begitu tandanya ini. Ada cuma begini. Tadi Nabi SAW mengatakan bahwa semir warna hitam itu sesuatu yang paling arghabuli nisaikum, sesuatu yang paling disenangi oleh istri-istri kalian. Karena istri-istri kalian itu ya pingin suaminya itu ya belum terlihat tua kan gitu. Para istri ini para istri itu juga senang suami itu, mereka niku tidak terlihat tua. Dan semir yang paling menunjukkan membuat seorang laki-laki itu terlihat muda, semir warna hitam, gitu. Warna hitam. Dan semir warna hitam itu juga kata Rasul merupakan sesuatu yang paling ahyabu. Ahyabu lakum fisuduri a'daikum, sesuatu yang paling membuat dada-dada musuh-musuh kalian itu ketakutan. Karena kalau disemir warna lain, seperti warna kuning atau kemerah-merahan, itu belum membuat musuh takut. Wah, ini udah tua, memang udah tua. Karena kalau disemir warna
merah ke kuning-kuning itu masih terlihat Pak, terlihat ini bekas uban atau ini uban beruban sudah tua gitu. Tapi kalau disemir warna hitam tidak, dikira masih muda. Paling enggak muda sekali tapi belum tua gitu kan. Jadi musuh itu akan takut. Dan hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah itu dihasankan oleh Al-Imam Al-Busiri. Hassanahu Al-Busiri rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, dari ini tadi kan di awal disebutkan hadis-hadis yang melarang menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian di sini kok ternyata juga ada hadis yang justru memberikan motivasi atau pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam. Kan sekilas kontradiksi gitu, bertentangan. Lah niku dalam metode pembelajaran usul fikih, nek panjenengan belajar usul fikih Pak, niku penting belajar usul fikih niku. Jadi seorang niku tidak boleh bicara fikih kecuali sudah pernah belajar usul fikih dengan tamat dan paham. Karena usul fikih itu ilmu alat untuk memahami fikih. Kalau enggak bahaya sekali nih. Lah niki ada dua kelompok dalil yang bertentangan. Ada yang mengharamkan sekilas dan ada yang membolehkan sekilas. Bagaimana caranya? Itu dalam pelajaran usul fikih dilakukan metode thariqatul jam'i. Metode kompromi, dikompromikan dua dalil ini. Haram sama boleh. Tengahnya apa dikompromi ini? Makruh. Tengahnya makruh Pak. Ya, tengahnya apa makruh. Maka di antara pendapat ulama niku sing paling kuat di sini itu makruh. Jadi menyemir rambut warna hitam itu cuma derajat sampai makruh, tidak sampai derajat haram. Karena Nabi sendiri membolehkan. Tidak mungkin Nabi membolehkan sesuatu yang itu hukumnya haram. Mesti paling tinggi makruh. Karena makruh itu sesuatu yang masih boleh dilakukan. Kan makruh itu definisinya apa? Definisi makruh itu sesuatu yang bila dilakukan itu tidak mendatangkan dosa. Tapi kalau ditinggalkan lebih utama kan begitu. Itu makruh. Bukan haram tapi makruh. Jadi makruh itu dari satu sisi masih boleh dilakukan karena tidak mendatangkan dosa, dan kalau ditinggalkan itu lebih utama. Nah, sampai di sini kita perlu ketahui ada kaidah di kalangan para ulama tentang masalah makruh. Apa niku kaidahnya berbunyi bahwasanya jawazu fi'lil makruh indal hajah. Bolehnya untuk seorang itu melakukan sesuatu yang hukumnya makruh indal hajah ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Jadi misalnya ngeten, kita yang sudah beruban-uban ini atau ubannya sudah semakin banyak, rambutnya semua sudah beruban. Kalau panjenengan mau tidak disemir, ya itu lebih utama. Oke, supaya memang terlihat tua. Kalau memang tidak ada hajat, ya sudah biarkan saja, nggak usah disemir. Itu lebih utama karena juga sebagai sebagai alarm bagi kita, tanda bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan tanda itu kepada kita, yang artinya kita sudah semakin semakin tua, semakin dekat, semakin harus banyak taubat, semakin harus banyak untuk berusaha memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sudah jangan aneh-aneh. Kalau sudah dekat niku jangan aneh-aneh. Jangan maksiat, kurangi ambisi kepada hal-hal yang tidak perlu, jabatan, dunia dan seterusnya. Kurangilah karena sudah dekat itu sebagai tanda. Nah, tapi misalkan ada hajat, kadang kan sekarang ada nggih, masih umurnya masih muda sudah pada ubanan, sudah pada putih rambutnya. Kok ini misalkan baru 35 sudah banyak, ada yang baru 40 sudah penuh gitu, full uban.
Bagaimana itu? Dia pengen, karena kalau secara aturan awal itu belum saatnya sebenarnya gitu. Ya kalaupun ada masih harusnya cuma bintik-bintik, ini kok full gitu, banyak sekali. Lah dia kemudian menyemir rambutnya dengan warna hitam itu tidak masalah, diperbolehkan oleh para ulama karena ada hajat, kebutuhan. Misalnya suamine istrine masih muda gitu, masih muda, cantik, luar biasa, wis pokoknya jas banget istrine. Kan malu nek jalan sama suamine sudah kayak kakek-kakek gitu. Waduh, ini kok udah full putih ya. Kan malu kan. Kemalu kemudian. Nah, ini ada hajat. Kalau seperti ini monggo enggak masalah untuk disemir. Hukumnya boleh-boleh saja, monggo saja. Ya, dengan penjelasan para ulama tadi. Itu ada hajat. Dan saya teliti, para ulama atau sebagian ulama salaf, para pendahulu kita itu juga ada yang menyemir rambutnya, Pak. Jangan dikira, wah ini enggak ada salafnya, enggak ada pendahulu. Ada, Pak. Para ulama, sebagian ulama pendahulu kita itu juga ada yang menyemir rambut dengan warna hitam juga. Contohnya misalkan yang generasi sahabat itu Al Hasan wal Husain, langsung cucu Nabi. Sinten? Al Hasan wal Husain, kedua cucu Nabi Muhammad SAW itu ternyata juga menyemir rambutnya dengan warna hitam ketika sudah masuk usia tua. Ubannya niku disemir dengan warna apa? Warna hitam. Dan saya mendapatkan sebagian para ulama juga membolehkan itu, seperti Imam Sufyan itu membolehkan. Kalau kamu masih terlihat masih seger muda kok sudah banyak uban, atau masih umur 50-an tapi sudah full apa? Warna putih, ya silahkan aja, enggak apa-apa untuk disemir dengan warna hitam. Ya. Bahkan seorang sahabat namanya sinten? Seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah mengatakan ngeten. Beliau rahimallahu taala pernah mengatakan, atau ya'muru bil khitab bisawat. Umar bin Khattab niku pernah bahkan memerintahkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian mengatakan ngeten. Wa taskinun li zaujati wa ahyabu lil adu. Semir rambut dengan warna hitam itu lebih taskin, lebih menyenangkan atau menenangkan istri dan lebih membuat takut musuh. Jadi bagaimana menyenangkan istri pun itu termasuk hajat yang diperbolehkan kita untuk menyemir rambut dengan warna apa? Hitam. Padahal itu untuk menyenangkan istri, taskin li zaujah, untuk menyenangkan daripada istri. Diperbolehkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi monggo saja, misalkan ada yang kemudian mau menyemir rambut dengan warna hitam, dipersilahkan. Kalau mau tidak menyemir juga dipersilahkan. Al-amru fi hadza wasi'un. Permasalahan dalam masalah ini adalah ada keluasan, Pak. Memang ini masalah nopo khilafiyah istihadiyah. Kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh mengambil mana pendapat yang pengen kita ikuti, dan semua itu sah karena semua berdasarkan argumentasi, berdasarkan dalil, dan punya rujukan ulama yang mu'tabar, ulama yang memang diperhitungkan di dunia Islam akan keilmuan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana nggih, saling menghormati mawon. Jadi kalau ada orang nyemir rambut dengan warna hitam, enggak usah kemudian kita larang, atau kita misalkan kita cela, atau kita nyatakan bahwa dia telah melakukan dosa besar. Ya enggak, karena dia meyakini itu enggak haram. Dia meyakini itu makruh atau boleh. Bagaimana kemudian itu dilarang? Kalau misalkan sekarang ngeten. Kalau panjenengan mengikuti pendapat yang haram secara mutlak, ya jangan jangan menyemir. Kalau jenengan mengikuti pendapat yang haram, kemudian jenengan menyemir rambut dengan warna hitam, berarti jenengan bermaksiat sesuai dengan keyakinan yang dipilih. Paham gini ya? Nah, seperti itu. Lah, kemudian kalau ada saudara kita yang kemudian menyemir rambutnya dengan warna hitam, mengikuti pendapat yang membolehkan atau minimal memakruhkan,
juga itu bukan maksiat bagi dirinya. Karena sesuai dengan keyakinan yang dia ikuti, dia mengikuti pendapat yang membolehkan atau sekedar memakruhkan. Paham nggih? Paham betul niki? Nah, niki ada satu ucapan, Pak. Satu ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sinten Sufyan Ats-Tsauri niku ulama salaf, salah satu ulama salaf. Ulama salaf niku maksudnya apa? Ulama salaf itu ulama yang hidup abad ketiga ke atas, abad ketiga, abad kedua, abad pertama. Satu abad niku 100 napa? Tahun, berarti 300 tahun ke atas, 300 tahun, 200 tahun sampai 100 tahun abad ini, 3 abad niki. Niku ulama salaf namanya, Pak. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan ngeten. Idza ra'aita rajula, apabila kamu melihat, mengetahui ada seorang yang dia itu ya'malu al-amala, dia itu mengamalkan amalan yang alladzi ukhtulifa fi, yang amalan itu hukumnya diperdebatkan oleh ulama, diperselisihkan hukumnya oleh ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Maka apa? Wa anta tara ghairahu, dan kamu berpendapat selain berbeda dengan orang itu, maka apa? Fala tanhahu, jangan kamu larang orang itu. Misalnya ngeten, panjenengan mengikuti pendapat yang menyemir rambut dengan warna hitam haram. Terus ada orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam mengikuti pendapat yang membolehkan. Maka kita yang mengikuti pendapat yang mengharamkan tidak boleh melarang orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam mengikuti ulama yang membolehkan. Tidak boleh. Bagaimana terusan? Ya kita cukup menghormati. Kita cukup menghargai pendapat orang lain karena itu memang masih masuk ranah khilafiyah, apa? Ijtihadiyah. Memang diperdebatkan para ulama karena ada ruang ijtihad sehingga memang berpotensi besar melahirkan perbedaan pendapat. Makanya kaum muslimin itu kalau paham adabul khilaf, ada berbeda pendapat seperti ini rukun, Pak. Tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menyesatkan, tidak gampang menyikapi saudaranya sama muslim hanya gara-gara beda pendapat dalam masalah nopo khilafiyah ijtihadiyah. Gampang mawon. Karena ukhuwah Islamiyah itu di atas segalanya daripada sekedar perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah nopo ijtihadiyah. Ya sudah, saya begini, kamu begitu, monggo saling menghargai, saling menghormati, dan jangan sampai mengorbankan apa ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang itu gampang-gampang pada beda dikit, kamu sesat. Dikit kamu sesat, malah kayak swarga ndek dhewe gitu ya. Gitu. Kan begitu gitu. Ada enggak seperti itu? Ada. Tapi enggak usah disebut merek. Enggak etis kalau nyebut merek. Pokoknya enten gitu mawon. Kan ada seperti itu. Beda dikit, kamu sesat, kulu bid'atin dhalalah wa kulu dhalalatin finnar. Wis apale mung hadis niku tok. Bahwa sesat neraka wis. Jadi kayake memang swarga ndek dhewe, ya neraka niku tempat untuk orang selain dia gitu. Nah, enggak bisa seperti itu. Makanya agama itu menjadi sebuah agama yang terkesan dan terlihat keras dan kaku karena apa? Tidak dibekali ilmu yang cukup. Paling tidak bagaimana kita berbeda pendapat dengan saudara kita sama muslim. Oke, niku sudah ada sejak dulu para ulama niku. Jadi misalkan ada kaidah di kalangan ulama niku napa? Kaidah niku mengatakan la ingkaro fi masail khilaf. Tidak ada boleh pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Betul, asal mengingkari, ingkarul mungkar itu enggak berlaku, Pak, dalam masalah apa? Khilafiyah ijtihadiyah. Ya sudah, kita hormati saja, kita hargai pendapat mereka, amaliyah mereka selama memang memiliki argumentasi ilmiah, memiliki dalil dan memiliki rujukan para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Ngoten nggih? Bisa dipahami sini? Bisa. Jadi monggo ajeng yang semir monggo, yang enggak semir juga monggo. Ning kula sarankan sing memang pun tuwek-tuwek banget iki rasa disemir. Mengke malah bahaya, malah rumangsa enom mulih malah bahaya. Mboten rumangsa tuwek-tuwek kan bahaya gitu.
Wis arep cedak kubur malah jadi aneh-aneh karena merasa muda. Nah ini saran nih sekedar saran. Tapi misalnya ajeng semir nggih monggo. Tapi nek pun memang pun tuwek bener nggih mboten sah disemir. Pun ben ketok tuwek gitu. Pun ben ketok tuwek mawon. Wah, nek disemir muda kan nanti bahaya. Pun itu aja mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.